Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang IPA, yaitu kelas 7 semester 1. Pakai bukunya yang ini ya, yang dipakai. Apa saja yang akan kita pelajari, kita langsung masuk ke daftar isinya. Nah, di sini ada tentang, kita berbesar ya. Untuk bab 1, pertemuan hari ini akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Apa saja? Kita langsung masuk yang akan kita pelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, istilah-istilah yang penting itu apa? Itu pengamatan, pengukuran, besaran, satuan, sistem internasional, besaran pokok, besaran turunan, ini nanti akan kita pelajari semua ya. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke babnya, ini kita lewati. Nah, untuk melakukan sebuah observasi, langkah awal untuk mempelajari benda di sekitar kita dapat dilakukan suatu observasi ya. Nah, ini ada kegiatannya, kita lewati. Nah, di sini kita langsung masuk ke dalam penyelidikan IPA. Apa sih penyelidikan IPA? Terus bagian-bagian IPA itu apa saja? Mengapa penting? Nah, IPA itu dipelajari untuk berlatih mengembangkan IPA itu sendiri. Nah, penyelidikan IPA berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan IPA, ilmu pengetahuan awal alam. Kemudian selanjutnya, nah, penyelidikan ilmiah IPA itu melibatkan sejumlah proses yang harus dikuasai, antara lain itu ada pengamatan, membuat interferensi, kemudian mengkomunikasikannya. Nah, pengamatan itu sendiri itu menggunakan panca indera, termasuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data informasi. Nah, pengamatan ini dilakukan menggunakan panca indera kita, termasuk menggunakan alat ukur. Nah, alat ukurnya itu maksudnya di sini disesuaikan. Misalnya kita akan mengukur panjang suatu jalan atau tinggi pohon. Itu kan berarti kita menggunakan meteran. Kalau kita mau mengukur waktu, berarti kita pakai stopwatch. Nah, kemudian yang selanjutnya menggunakan inferensi. Membuat inferensi. Dalam inferensi ini, kita itu merumuskan penjelasan berdasarkan suatu pengamatan. Kemudian penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Nah, di dalam membuat inferensi ini berarti setelah kita melakukan pengamatan itu kita tuh dapat apa aja sih dalam suatu pengamatan. Misalnya kita ngamatin daun. Oh, daunnya ini tulang daunnya seperti apa, daunnya bentuknya apa. Nah, itu. Nah, dari situ kita bisa membuat sebuah perkiraan, pola-pola untuk menjelaskannya. Nah, kemudian mengkomunikasikannya. Dalam mengkomunikasikan hasil penyelidikan, baik lisan ataupun tulisan, hal yang dikomunikasikan itu termasuk data yang disajikan itu bentuknya kayak mana, kita mau bentuk tabel kah, bentuk grafik kah, atau bagan, atau gambar yang relevan. Kemudian selanjutnya, keterampilan melakukan pengamatan dan mencoba menemukan hubungan-hubungan yang diamati secara sistematis seperti yang telah kamu lakukan sangatlah penting. Dengan keterampilan ini kamu dapat mengetahui bagaimana mengumpulkan fakta dan menghubungkan fakta-fakta untuk membuat suatu penafsiran atau kesimpulan. Nah, keterampilan ini juga merupakan keterampilan belajar sepanjang hayat yang dapat digunakan bukan saja untuk mempelajari berbagai macam ilmu, tetapi juga dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, ini di bagannya kan sudah kelihatan nih. Dengan belajar ilmu IPA berarti kita sudah memahami berbagai hal yang ada di sekitar kita, menyelesaikan masalah yang ada di sekitar kita, misalnya bagaimana mendapatkan air bersih dari air keruh, kemudian berpikir logis dan sistematis, misalnya seperti pada gambar di samping ini ya, dia melakukan sebuah percobaan, kemudian meningkatkan kualitas hidup. Misalnya bunga itu ditanam
akan tumbuh. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, inilah suatu fenomena alam ya. Ini gambar A dan gambar B. Kalau gambar A ini adalah atom ya. Gambar B itu adalah galaksi yang ada di jagat raya kita. Nah, lihat bahwa pada gambar 1.7 yaitu gambar ini, gambar model atom diperbesar dan gambar galaksinya diperkecil. Keduanya terdapat kemiripan sistem fenomena. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda yang ada di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Nah, ini adalah objek IPA ya. Ini gambar sebuah virus. Ini pohon besar. Kemudian ini adalah ekosistem yang ada di laut. Nah, objek dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik ya, kayak virus ini, atau bakteri, atau partikel-partikel penyusun atom. Juga dapat berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, kayaknya pohon ini juga bisa. Kemudian bumi, matahari, ekosistem di laut juga bisa. Kemudian sudah dijelaskan ya. Nah, perlu diketahui, penyelidikan yang telah dilakukan menghasilkan kumpulan pengetahuan yang kompleks. Untuk memudahkan pengetahuan tersebut digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu ada pengetahuan fisika, kimia, biologi, ilmu bumi, dan antariksa. Kalau ilmu fisika itu berhubungan dengan segala aspek yang mendasar tentang alam, kayak materinya, energinya, gayanya, geraknya, panasnya, cahaya. Dan pokoknya dia bentuk fisiknya yang dipelajari. Sedangkan kalau kimia ini adalah penyusunnya dan perubahan zatnya. Kalau biologinya itu sistem kehidupan, mulai dari ukuran yang sangat kecil tadi atau renik sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Kemudian kalau bumi dan antariksa itu berarti asal mula bumi itu gimana, perkembangan dan keadaannya saat ini gimana, bintang-bintangnya, planet-planetnya, dan berbagai benda langit. Nah, kemudian selanjutnya pengukuran sebagai bagian dari suatu pengamatan. Kok bisa sih pengukuran itu bisa sebagai salah satu bagian dari pengamatan? Iya, karena dengan mengamati, berarti kita itu kan mendetail, mencari tahu apa, gimana suatu objek yang kita amati. Nah, untuk mengetahui secara jelas, kita melakukan suatu pengukuran. Nah, pengukuran ini kan tadi sudah dijelaskan menggunakan alat-alat tertentu yang sesuai atau disesuaikan dengan pengukurannya. Nah, contohnya kayak kita mengukur meja ya di sini ya. Uji cobanya mengukur meja, bisa pakai tangan, berapa depak, bisa pakai mengharis, bisa pakai meteran. Nah, itu. Semakin akurat suatu pengukuran itu akan semakin teliti, berarti semakin bagus. Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini bahannya ya. Pengukuran itu mengapa sangat penting kan tadi? Pengukuran itu merupakan langkah penting dalam pengembangan IPA, karena dalam pengukuran nanti kita itu mendapatkan suatu besaran atau suatu data yang akan kita peroleh nantinya untuk melakukan suatu observasi lanjutan. Mengukur itu kan berarti kegiatan yang sangat penting kan dalam IPA, makanya kita harus melakukan pengukuran itu menggunakan alat ukur yang cocok. Kayak misalnya kita mengamati suatu benda, contohnya kayak pohon, mungkin tinggi pohon atau tinggi manusia. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu adalah besaran artinya. Sedangkan mengukur itu adalah kegiatan membandingkan. Jadi kita membandingkan sesuatu besaran yang diukur tadi dengan besaran sejenis. Ya, itu namanya satuan. Misalnya, kamu melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkal kamu. Kemudian, kamu harus membandingkan panjang meja dengan panjang jengkalmu. Nah, jengkalmu itu digunakan sebagai satuan untuk pengukuran. Ada berapa jengkal sih? Nah, gitu ya. Kemudian, nah ini proses pengukurannya ya. Menggunakan berapa depak ini, berapa besar. Nah, ini contoh mengukur dengan satuan depak. Nah, ini namanya depak. Bagaimanakah kemungkinan hasil pengukurannya?
dilakukan 2 orang, itu kan berbeda karena mbaknya ya ini itu lebih kecil daripada si cowoknya, makanya depan si cowok ini lebih lebar daripada depannya si cewek, makanya dia tidak akurat. Nah, makanya diperlukan suatu satuan yang disepakati bersama untuk semua orang atau seluruh dunia, namanya satuan baku. Nah, satuan baku ini nantinya akan digunakan dalam suatu pengukuran. Nah, di sini ada satuan ya, contohnya sentimeter, kilogram, dan detik. Satuan-satuan tersebut adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional. Nah, setelah 1700, sekelompok ilmuwan menggunakan sistem ukuran yang dikenal dengan nama sistem metrik. 1960, sistem metrik ini digunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Penamaan ini berasal dari Prancis, Le Système International de Units. Nah, dalam satuan internasional atau SI, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar, contohnya kayak panjang, satuan dasarnya meter. Itu ya. Nah, ini contohnya nih. Kita pakai penggaris atau mistar. Ini satuan baku. Menggunakan sentimeter atau menggunakan milimeter atau menggunakan inci nih ya. Kemudian selanjutnya nih, ini adalah contoh satuan sistem internasional dan kelipatannya. Ini kalau tera simbolnya T, kelipatannya 10⁻12, kalau giga itu G, 10⁻9, dan selanjutnya ya sampai nano. Nah, sistem internasional lebih mudah digunakan karena disusun berdasarkan kelipatan bilangan 10 berpangkat ya, dibandingkan dengan satuan lain. Penggunaan awalan di depan satuan dasar SI menunjukkan bilangan 10 berpangkat. Dipilih misalnya kilo berarti 10⁻3 atau 1000 ya. Dan selanjutnya kalau virus, ini virus sepertinya ini bakteri pakai mikro ya, mikrometer. Ini nm itu nanometer. Nah, ini kalau pengukuran jarak benda langit itu 1 SA, 1 Armstrong jaraknya 150 juta kilometer. Kalau 1 tahun cahaya itu 9,5 triliun kilometer. Nah, selanjutnya ini ada besaran pokok. Besaran pokok itu ada panjang, kemudian ada apa lagi nih, ada massa, dan masih ada banyak lagi. Kita belajar dulu tentang besaran pokok ya. Nah, bayangkan betapa repotnya jika satuan dari setiap besaran harus didefinisikan. Bagaimana jalan keluarnya? Maka pada kegiatan sebelumnya kamu telah menyimpulkan bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati. Besaran yang satuannya didefinisikan disebut dengan besaran pokok. Ada 3, ada panjang, massa, dan waktu. Panjang itu merupakan dalam IPA jarak antara 2 titik. Misalnya panjang papan tulis, jarak antara titik dari ujung ke papan tulis. Kemudian, nah ini contoh alat ukurnya yang cocok dengan panjang. Mikrometer stroke, mana nggak ada? Ternyata adanya jangka sorong, penggaris, meteran, pita ukur. Dengan satuan IC-nya menggunakan meter. Selain meter, panjang juga dapat dinyatakan dengan satuan-satuan yang lebih besar atau lebih kecil dari meter. Contohnya ini, 1 kilometer berapa meter? Ya 1000. 1 cm berapa meter? 0,01 meter. Itu juga sebaliknya ya.
Nah, beberapa alat ukur yang sudah dijelaskan tadi, ada jangka sorong, ada meteran, ada pita ukur. Nah, mampu mengukur paling kecil itu 1 mm. Kalau jangka sorong itu pengukurannya 0,1 mm, berarti lebih teliti jangka sorong ya, dibandingkan dengan meteran tadi ya, ataupun pengharis ataupun yang lainnya. Semakin teliti berarti semakin bagus. Nah, dalam melakukan pengukuran, perhatikan posisi. Nah, ini cara mengukur ya. Ini posisi materi yang benar tuh di sini. Kalau dari sini kita salah, karena harus tegak lurus terhadap alatnya ya. Dari sini salah, takutnya di sini ada terjadi kesalahan kalau kita ngeliat matanya dari sini. Sama dari sini. Harus tegak lurus dengan alat ukurnya ya, pada posisi matanya ya. Dengan skala. Kemudian ini massa. Massa itu tersusun dari suatu materi. Jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda disebut massa benda. Nah, satuannya SI itu adalah kilogram. Maaf. Satuan internasional yang digunakan untuk massa adalah kilogram. Sedangkan kalau berat, bedanya massa dengan berat. Kalau massa itu materi yang ada di dalam suatu benda. Kalau berat, makanya dia beda satuannya. Kalau massa itu kilogram, kalau berat itu newton. Karena berat itu adalah sebuah gaya dikali dengan percepatan gravitasinya. Berarti dia nggak cuman ada massanya. Maaf, bukan gaya. Berarti dia nggak cuman punya massa, tapi dia juga punya percepatan gravitasi yang dihitung. Itu adalah berat. Dia memiliki gaya. Jadi lebih tepatnya itu gaya berat atau W, makanya dia simbolnya newton. Kemudian nah ini contohnya 1 kg standar nih alat yang digunakan pada waktu itu ya. 1 kg standar disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Mengapa harus dibuat kilogram standar? Nah, kita cari ya, masa suatu benda dapat diukur dengan neraca lengan seperti ini. Sedangkan berat diukur dengan neraca pegas. Nah, pakai ini. Nah, apa bedanya? Kalau neraca lengan dan neraca pegas termasuk jenis neraca mekanik. Sekarang banyak digunakan neracanya karena lebih praktis, itu adalah neraca digital sekarang yang digunakan. Hasil pengukuran massa langsung dapat diketahui karena muncul dalam bentuk angka dan satuan kalau dia neraca digital. Kalau mekanik kan kita berarti manual. Nah, kita cari 1 ton itu 10 kuintal sama dengan 1000 kilo. Nah, untuk menimbang massa dengan neraca Ohaus, nah ini namanya neraca Ohaus. Bendanya taruh di atas. Langkah pertama itu kan kita melakukan kalibrasi, menggeser di angka 0 dengan cara memutar skrupnya. Nah, di sini kemudian taruhin piringannya, itu ada bendanya, kemudian geser sampai dia seimbang, baca hasilnya. Nah, ini contoh cara membaca hasilnya nih, ada di sini. Yang kecil, besar. Oh, ini yang pertama, ini yang kedua. Berarti massa bendanya itu ada 100 gram, 90 gram, ditambah 7,5 gram, 197,5 gram. Yang dibaca yang besar 100 gram, 90, kemudian 7,5. Lihat tanda panahnya. Kemudian selanjutnya, waktu menggunakan stopwatch. Satuan ini, satunya pakai jam tangan, satunya pakai stopwatch. Satuan sistem internasional itu pakainya sekon. Nah, ini 1 hari ada 24 jam, 1 jam ada 60 menit, 1 menit ada 60 detik. Nah, ini contohnya. Satuan internasional untuk panjang itu meter, massa kilogram, waktu sekon, kuat arus itu ampere, suhu itu Kelvin, jumlah zat itu mol, dan intensitas cahaya itu candela atau siri. Kemudian, nah, besaran pokok. Tadi kita udah belajar besaran pokok, ini besaran turunan. Besaran pokok itu sendiri itu besaran yang sudah dia itu nggak bisa diturunkan lagi
dari besaran-besarannya. Kalau besaran turunan ini besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Jadi dia itu diperoleh dari besaran pokok. Nah, besaran diukur selain 7 besaran pokok pada tabel 1.2 yang lain. Nah, disebut besaran turunan karena besaran itu diturunkan dari besaran-besaran pokok ya. Misalnya kayak kita mencari luas. Luas itu panjang dikali lebar. Berarti kalau panjang itu meter, lebar juga meter. Makanya dia dikatakan turunan karena panjang itu kan diturunin dari besarannya meter, lebar juga meter, jadi makanya dapatnya meter persegi. Ini contohnya. Kemudian ini luas, cari luas ya, sudah ya. Kemudian volume kok bisa diamain besaran turunan? Volume itu kan ada panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, panjang itu apa? Panjang itu kan besaran turunannya meter, lebar juga meter, tinggi juga meter. Makanya dia dapat meter pangkat 3. Nih, panjang, lebar, dan tinggi dapat satuan meter. Makanya volume itu dapat meter pangkat 3. Ini untuk menentukan volume air. Dia pakainya ini alatnya. Volume zat cair dengan luas ukur. 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. 1 liter sama dengan 1000 ml. 1 ml sama 1 cm pangkat 3. Nah, untuk mencari konsentrasi larutan, itu caranya massa yang terlarut dibagi dengan volume pelarutnya. Massa yang terlarut berarti yang dimasukkan tadi ke dalam zat pelarutnya. Misalnya ya, membuat larutan gula dengan memasukkan gula ke dalam air. Nah, airnya ini pelarut. Massa yang terlarutnya kan berarti gula. Berarti massa gula dibagi dengan volume airnya tadi ya. Kemudian ini K itu satuannya adalah konsentrasi larutannya ya. Kemudian selanjutnya laju pertumbuhan, itu rumusnya ada pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Nah, contohnya ya, pertambahan tinggi misalnya kamu menanam jagung pada pengukuran awal peroleh 20 cm, kemudian selang 10 hari ternyata nambah jadi 60 cm. Nah, berarti berapakah laju pertumbuhannya? Nah, pertambahan tinggi itu kan dari yang terakhir kita ukur 60 cm dikurangi dengan tinggi awalnya 20 cm selama 10 hari. Itu ya, dapatnya 4 cm per hari. Nah, ini info ilmuwan bisa dibaca ya. Kemudian rangkuman. Nah, penyelidikan IPA itu melibatkan tadi apa? Sejumlah proses antara lain ada 3: mengamati, membuat inferensi, dan mengkomunikasikannya. Pengukuran itu merupakan bagian dari suatu pengamatan. Nah, mengukur itu berarti kan kita membandingkan besaran dengan besaran sejenis sebagai satuannya, menghasilkan ukuran yang terdiri atas nilai dan satuan. Mengukur membutuhkan alat ukur itu harus sesuai. Nah, besaran yang diukur itu terdiri dari besaran pokok dan besaran turunan. Satuan besaran pokok didefinisikan, satuan besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Nah, panjang, massa, waktu, kuat arus itu adalah besaran pokok. Volume itu adalah besaran turunan. Nah, sini sudah jelas, kita coba jawab ya. Jawab pertanyaan berikut dengan benar. Apa yang terjadi? Apa yang menjadi objek pengamatan IPA? Nah, segala yang menjadi objek pengamatan IPA itu segala sesuatu yang ada di alam ini. Ya. Karena IPA itu kan berhubungan dengan alam. Mengapa dunia IPA menggunakan satuan-satuan pengukuran yang baku? Karena satuan-satuan pengukuran baku itu sangat mempengaruhi dalam pengukuran dalam dunia IPA, baik pengukuran, pengamatannya. Nah, kalau satuan baku ini kan berarti kan sudah disepakati oleh seluruh dunia. Makanya ketika mengukur dengan menggunakan pengukuran yang baku, maka dia berarti sudah menggunakan satuan yang telah disepakati. Dia tidak menggunakan satuan-satuan yang tidak baku, yang tidak tentu, belum tentu sama. Tidak baku kan berarti nggak tentu, kayak tadi pakai depa,
karena setiap orang itu berbeda-beda, sedangkan kalau satuan baku itu kan udah sama, udah aja. Nah, kemudian soal nomor 3, jelaskan cara mengubah satuan panjang dari satuan internasional ke satuan SI yang lain. Dapatkah satuan massa dan volume diubah dengan cara yang sama? Berikan penjelasannya. Kalau volume, kalau massa ini kan udah besaran pokok. Nah, besaran pokok ini kan pertanyaan, jelaskan cara mengubah satuan panjang dari satu satuan SI ke satuan SI yang lainnya. Dapatkah satuan massa dan volume diubah dengan cara yang sama? Nggak bisa, beda, karena massa itu beda, volume itu beda, dia nggak sama. Kalau volume itu kan panjang kali lebar dan kali tinggi. Kalau massa ini kan sudah kilogram, jadi dia bukan satuan panjang. Jadi beda ya. Yang bisa diubah hanya yang volume, karena volume itu diperoleh dari perkalian panjang kali lebar kali tinggi. Sedangkan kalau massa itu kan hanya materi saja, materi yang terdapat pada suatu benda, yang menghasilkan cuman kilogramnya. Mililiter ke liter. Nah, 1 liter berapa mililiter? 1000, berarti dapatnya 2,5 ya. 4 km berapa cm? Nah, ada 6, turunnya 6 ya. km, hm, dam, m, dm, cm. Turunnya ada 5, berarti 400.000. 2 kg ke miligram, berarti kg, hg, dg. 1 kg itu berapa miligram? Nah, 2 kg berapa miligram? 1 kg itu 10 pangkat 6 miligram, berarti kalau 2 kg berarti 2 kali 10 pangkat 10 pangkat 6 miligram, yaitu 2 juta. Nah, pilihlah satuan panjang yang tepat untuk menyatakan hasil pengukuran benda-benda berikut. Tebal kertas, nah tebalnya bisa pakai senti ya, bisa pakai milimeter. Lebar ruangan itu, lebar itu bisa pakai meter. Jarak antara dua kota biasanya bisa pakai meter, bisa pakai kilometer. Kalau jarak antara bumi dan Pluto itu pakainya kilometer. Kemudian selanjutnya rumuskan besaran yang dapat digunakan untuk membedakan denyutnya di manusia dengan melibatkan besaran waktu. Berdasarkan rumusmu, lakukan pengukuran terhadap denyut nadimu dan denyut nadi beberapa temanmu, kemudian bandingkan. Misalnya kamu berlari jogging, kemudian kamu duduk santai dengan temanmu dengan skala grafik denyut nadi berikut. Ini denyut nadi per menit, duduk santai ya. Ini lebih landai, nggak terlalu curam, maksudnya perubahannya nggak terlalu tinggi. Sedangkan ini signifikan, semakin lama semakin naik. Kalau yang C, denyut nadi per menitnya ini duduk santai, ini beda orang ya. Ini kalau ini yang standar, berarti ini berbeda-beda ya. Kalau yang paling sesuai berarti kan namanya berlari kemudian duduk santai, kan berarti dari duduk terus dia landai dari denyut nadi yang tinggi kemudian dia ke rendah, ya kan, bukan rendah ke tinggi. Kalau ini denyut nadi dari rendah ke tinggi, kalau ini dari kalau ini kan santai, berarti yang A ya. Kalau ini harus pakai alat kita nanti rumusinnya. Pakai alat dulu berapa. Nah, ini berapa konsentrasi larutan gula. Cari konsentrasi tadi K sama dengan massa terlarut dibagi perlarutnya, volume pelarut. Massa yang terlarut 20 gram. 20 gram
dibagi dengan 125 ml. Nah, tapi di sini dia minta satuannya liter, berarti 125 ml ke liter berarti 0,125, berarti 20 dibagi 0,125, kita peroleh 160 gram per liter. Kemudian Kefas menanam jagung. Pada awal pengukuran tinggi jagung itu 10, selang 2 minggu terhadap tingginya jadi 17 cm. Nah, berapakah laju pertumbuhan? Nah, laju pertumbuhannya berarti dari yang akhir 17 dikurangi ke 10. Berarti berapa laju pertumbuhannya? 17 dibagi dengan 10, 17 dikurangi 10 jadi 7 ya. Hasilnya 7 ini dibagi dengan selang waktunya 2 minggu itu ada berapa hari? 1 minggu 7 hari, berarti 14 hari. 7 dibagi 14 berapa? 0,2 ya. Dapatnya 0,5 cm. Demikian pembahasan untuk bab 1 ya. Dan telah kita bahas. Besok, untuk pertemuan besok berarti kita akan membahas bab 2, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.